6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. Prajamuda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. ASEAN adalah organisasi yang mewadahi kerjasama antara 10 negara dibagi di kawasan Asia Tenggara. Tujuan berdirinya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, adil, damai, dan sejahtera. Nah, ASEAN ini didirikan oleh 5 negara, atau bisa dikenal adalah 5 negara ini adalah pemrakarsa berdirinya ASEAN, yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Filipina oleh Narciso Ramos, dan Singapura oleh Sinnathamby Rajaratnam, sedangkan Thailand oleh Tanat Roman. Sedangkan anggota-anggota ASEAN ini siapa saja? Ada 10 negara yang tergabung ke dalam ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sedangkan sejarah ASEAN itu berdiri melalui Deklarasi Bangkok. Isi Deklarasi Bangkok itu apa aja? Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional maupun internasional yang ada. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan dan latihan serta penelitian di kawasan Asia. Lalu, apa sih latar belakang berdirinya ASEAN ini? Tentu dong, berdirinya suatu organisasi itu pasti ada alasan atau latar belakangnya. Begitu pula dengan organisasi ASEAN ini. ASEAN memiliki beberapa latar belakang mengapa ASEAN itu bisa berdiri. Atau mengapa sih ASEAN itu berdiri? Yang pertama, persamaan bidang kebudayaan, tata krama, dan pola kehidupan masyarakat. Yang kedua, persamaan nasib akibat ditindas oleh penjajah. Tapi kalian tahu tidak bahwa dari 10 negara itu ada salah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh para penjajah, yaitu Thailand. Thailand adalah negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh penjajah. Dan yang ketiga, persamaan letak geografis. Dan yang terakhir adalah berakhirnya konfrontasi yang timbul di Asia Tenggara, yaitu antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
selanjutnya kita akan membahas mengenai PBB. Kalian pasti sudah tahu lah PBB itu apa, paling tidak singkatannya. Hayo, PBB apa? Singkatannya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco. PBB ini adalah apa? PBB ini sebenarnya apa sih? PBB adalah lembaga maupun organisasi yang dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak-hak asasi manusia, dan pencapaian perdamaian dunia. Nah, PBB ini melakukan sidang pertama kali yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Crunch House, London, dan dihadiri oleh 51 negara. Karena pada saat itu baru ada 51 negara yang ikut menjadi anggota PBB. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, PBB memiliki 193 negara sebagai anggota, dan Indonesia adalah negara ke-60 yang masuk dalam PBB ini pada tanggal 27 September 1950. Tetapi Indonesia juga pernah keluar, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966. Tujuan PBB adalah menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang, memperteguh kepercayaan pada hak asasi manusia, mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah memajukan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, tadi itu materi mengenai ASEAN dan PBB. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat ke depannya, dan jangan lupa jaga kesehatan dan selalu semangat untuk mengikuti KBM maupun kegiatan pramuka selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.